Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tasya Gusina Sofian atau bisa dipanggil Tasya. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Jepang F2 Puhangka. Pada kali ini, saya telah melaksanakan PLP 1 bersama dengan rekan-rekan saya, diantaranya ada Muhammad Faris Faisal Syam, Salsabila, Aulia Nindiasari, Fitri Diandari, dan Dieni Slamiati. Nah, kami telah melaksanakan PLP 1 ini pada tanggal 1 Oktober 2021 di SMA Tulus Bakti Bekasi yang berada di Jalan Selatan Kedua nomor 7 RT 06 RW 04 Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, sebelum memasuki pemaparan laporan PLP 1 ini, apakah dari teman-teman sudah mengetahui apa itu PLP 1? Nah, jadi PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Lalu, apa tujuan dari PLP 1 ini? Nah, jadi teman-teman, tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Selanjutnya, poin-poin apa saja yang akan dibahas? Dari hasil observasi, karakteristik umum peserta didik SMA Tulus Bakti Bekasi, siswanya heterogen atau dalam artian beragam, yang dimana peserta didik itu datang dari berbagai latar belakang keluarga dan ekonomi yang berbeda-beda, tapi secara umum sikap dan budi pekertinya baik. Struktur organisasi SMA Tulus Bakti Bekasi terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah sarana prasarana, pembina OSIS, kepala tata usaha, guru BK, dan dewan guru. Sedangkan struktur organisasi pada tata usahanya yaitu terdiri dari kepala tata usaha, staf kurikulum, staf kesiswaan, staf kepegawaian, staf umum, staf kebersihan, dan staf keamanan. Peraturan tata tertib SMA Tulus Bakti Bekasi dibuat pada awal tahun pelajaran, di mana tata tertib tersebut dibuat oleh tim khusus, diantaranya ada wakil kepala sekolah kesiswaan. Nah, tata tertib ini disusun secara sistematis, lalu setelah itu mereka sosialisasikan kepada peserta didik baru khususnya, kemudian ditandatangani oleh peserta didik dan orang tua. Sekiranya terdapat siswa atau siswi yang melanggar tata tertib tersebut, maka mereka sudah mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan mereka terima, karena sanksi tersebut sudah tercantum pada tata tertib yang telah mereka tandatangani. Nah, di SMA Tulus Bakti Bekasi ini terdapat tingkat-tingkat kesalahan, mulai dari kesalahan ringan, sedang, dan berat. Misalnya, jika ada siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran ringan, maka pihak sekolah akan memberikan poin pelanggaran tergantung dari kesalahannya. Kalau memang kesalahannya itu ringan atau kecil, maka poin yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Nah, bagaimana jika kesalahan sedang? Sama halnya, jika kesalahannya sedang, mereka akan menerima poin pelanggaran dari pihak sekolah sesuai dengan kesalahannya. Lalu, bagaimana jika sekiranya poin kesalahan tersebut sudah melebihi batas maksimal atau berat? Nah, jika sekiranya sudah melebihi batas maksimal atau dalam tingkatan berat, pihak sekolah akan mengembalikan semuanya ini kepada orang tua, dalam artian siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi
siswa atau siswi tersebut masih bisa dibina oleh pihak sekolah dan siswa tersebut masih ingin memperbaiki dirinya dan mematuhi tata tertib yang ada di SMA Tulus Bakti Bekasi ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa SMA Tulus Bakti ini akan tetap menerima siswa tersebut. Untuk peraturan tata tertib ini mutlak harus dipatuhi mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kegiatan seremonial yang ada di SMA Tulus Bakti Bekasi ini diantaranya ada upacara bendera, pesantren Ramadan, dan kegiatan MPLS. Nah, tetapi semenjak pandemi COVID-19 ini dan seluruh kegiatan dilaksanakan secara online yang masih berjalan sampai saat ini itu ada pesantren Ramadan dan MPLS. Nah, untuk upacara bendera ini semenjak pandemi tidak dapat diselenggarakan, tapi kegiatan tersebut digantikan dengan pembinaan wali kelas kepada siswa-siswi. Kegiatan penunjang akademik di SMA Tulus Bakti Bekasi ini saat kondisi sebelum pandemi COVID-19 biasanya diadakan kunjungan kampus ke sekolah untuk kelas 11. Tapi ketika di masa pandemi ini, kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan seperti biasanya. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Tulus Bakti Bekasi ini terbagi dalam 5 kategori. Kategori yang pertama metode bernegara. Ekstrakurikulernya itu ada pramuka, paskibra, dan MR. Untuk kategori yang kedua itu ada kerohanian. Ekstrakurikulernya itu ada rohis. Lalu pada kategori yang ketiga yaitu ada literasi. Terdapat ekstrakurikulernya itu Japanese Club. Selanjutnya yang keempat itu kategorinya adalah kesenian. Yang terdapat ekstrakurikulernya adalah tari saman dan dance. Selanjutnya yang terakhir, kategori yang kelima itu olahraga. Terdapat ekstrakurikulernya yaitu badminton, basket, dan futsal. Kegiatan pembiasaan positif di SMA Tulus Bakti Bekasi yaitu ada 2 kegiatan. Yang pertama, melakukan tadarus 15 menit di awal mata pembelajaran, dan yang kedua melakukan sholat duha berjamaah di hari Jumat. Tapi semenjak COVID-19 ini, untuk kegiatan pembiasaan positif sholat duha berjamaah di hari Jumat tidak bisa dilaksanakan, sehingga pada pandemi COVID-19 ini siswa-siswi SMA Tulus Bakti Bekasi hanya melaksanakan tadarus 15 menit di awal mata pembelajaran, di mana tujuan dari kegiatan positif ini itu dapat meningkatkan iman dan takwa, khususnya untuk siswa dan siswi yang beragama Muslim. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMA Tulus Bakti Bekasi saat luring maupun daring ketika COVID-19? Pembelajaran secara luring atau PTMT, SMA Tulus Bakti Bekasi menggunakan metode hybrid learning, dalam artian guru memberikan materi sebagian langsung, lalu bertatap muka dengan siswa. Sebagian lagi, siswa belajar daring di rumah dengan sistem live streaming. Sehubungan diadakannya PTMT ini, siswa hanya boleh mengikuti pelajaran 50% saja. Jadi dari keseluruhan siswa tersebut. Sebagian lagi daring di rumah masing. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring, daring, dan blended, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Jepang di SMA Tulus Bakti Bekasi? Proses penilaian yang dilakukan khususnya pada mata pelajaran Bahasa Jepang di SMA Tulus Bakti Bekasi terdapat 2 metode. Metode yang pertama
Jika siswa atau siswi yang mengikuti KBM secara luring atau PTMT, maka penilaian tugasnya itu secara langsung ketika di kelas. Yang kedua, bagi siswa atau siswi yang mengikuti KBM secara daring atau di rumah, maka siswa mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Apa saja kendala yang dihadapi selama pembelajaran luring, daring, dan blended, khususnya pada mata pelajaran bahasa Jepang di SMA Tulus Bakti Bekasi? Terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat pembelajaran luring, diantaranya tidak semua siswa atau siswi bisa hadir untuk pembelajaran PTMT atau luring, hanya 50% dari jumlah total siswa atau siswi tersebut. Selanjutnya, perizinan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara luring atau PTMT dari orang tua siswa. Selanjutnya, waktu belajar siswa atau siswi tidak terlalu lama, sekitar hanya 1 jam setiap mata pelajarannya. Lalu, kurang ada waktu untuk berinteraksi lama dengan siswa maupun siswi terkait, dan penyampaian materi kepada siswa maupun siswi kurang begitu efektif sehubungan dengan dibatasinya jam belajar dengan siswa maupun siswi tersebut. Lalu, kendala untuk pembelajaran secara daring diantaranya pemahaman materi pelajaran kurang diserap oleh siswa maupun siswi, lalu interaksi dengan siswa atau siswi tidak ada atau kurang, lalu kuota siswa pada saat belajar daring, dan pengumpulan tugas siswa tidak sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Bagaimana cara memotivasi siswa selama masa pembelajaran luring, daring, dan blended ini, khususnya di mata pelajaran bahasa Jepang di SMA Tulus Bakti? Motivasi yang diberikan saat pembelajaran daring diantaranya memberikan semangat agar tetap mengikuti pembelajaran secara daring tanpa banyak memberikan tugas yang berlebihan, yang dimana hanya sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu, memberikan kelonggaran kepada siswa seperti waktu pengerjaannya sesuai dengan kemampuan dan kuota yang dimiliki siswa. Selanjutnya, motivasi pada saat pembelajaran luring atau PTMT diantaranya itu memberikan siswa secara langsung dengan cara memberikan materi yang menyenangkan, santai, dan diselingi canda gurau dengan siswa tersebut. Lalu, tidak memberikan tugas yang terlalu banyak, hanya sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu, memberikan semacam game atau quiz yang menarik sambil ada penilaian. Dan memberikan materi nyanyian atau lagu Jepang untuk memberikan materi refreshing siswa. Alhamdulillah, untuk laporan PLP 1 ini sudah selesai saya paparkan. Terima kasih. Minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 僕らは何回だってきっと僕らは